Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Mutiara Ramadan Pesantren Kilat SDIT Anisa 1442 Hijriah. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir kiamat nanti, hingga hari akhir kiamat nanti. Telah hadir bersama kami pemateri dari guru-guru SDIT Anisa untuk membawakan materi sekitar puasa Ramadan. Yang pertama adalah Ustazah Siti Fatona, yang kedua adalah Ustazah Anta, yang ketiga Ustazah Ikti Harfiani, yang keempat adalah Ustadz Hafiz Fikri. Nah, yang akan meramaikan di acara kali ini ada juga teman-teman kalian dari kelas 5B. Ada Ananda Naurahima, yang kedua ada Ananda Fadila Dwi Martama, yang ketiga dari kelas 5C ada Ananda Hanidia Rahma ya Mbak ya. Yang terakhir ada Ananda Hilmi dari kelas 4. Oke, Masya Allah teman-teman kalian ini sekarang udah hari ini siap untuk mengikuti acara pesantren kilat. Nah, untuk pemateri yang pertama kami persilahkan kepada Ustazah Siti Fatona untuk menyampaikan materinya. Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Upa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi seputar Ramadan puasa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita menyampaikan tentang puasa, ya, pengertian puasa secara umum ya. Ya, pengertian puasa ya. Kita akan menyampaikan pengertian dari puasa secara umum. Jadi puasa dalam bahasa Arab yaitu saum ya, dalam bahasa Arab berarti saum, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan atau merusak puasa. Waktunya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan niat hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kan disampaikan menahan diri dari segala hal yang membatalkan dan merusak puasa. Nanti insya Allah kemudiannya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya ya. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi rukun Islam, puasa adalah rukun Islam yang keempat. Dan puasa juga dikenal dalam agama lain ya, hanya saja berbeda dalam hal niat dan cara pelaksanaannya. Nah sekarang hukum puasa. Hukum puasa itu ada tiga. Ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah, dan juga ada puasa yang diharamkan. Nah sekarang puasa wajib. Wajib sendiri itu apa? Artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka kita akan berdosa. Ya. Dan ini berlaku untuk kaum muslim yang sudah balik semuanya. Nah, puasa wajib diantaranya yaitu puasa Ramadan ya. Sekarang kita jalankan sekarang hari ini ya. Puasa Ramadan, berikutnya ada puasa Ramadan dan ada puasa wajib yang lainnya. Jadi kita sampaikan dulu ya. Yang sebenarnya kalian biasa mendengarnya ya. Puasa Ramadan dan puasa Qadha merupakan contoh puasa wajib. Berikutnya puasa sunnah. Sunnah itu
kalau kita baca definisinya, sunnah itu kan adalah suatu hal atau amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Hanya saja rugi kita ya. Jadi kita tidak mengamalkan amalan sunnah tidak berdosa, hanya saja rugi kita mendapat pahala ya. Nah, jadi walaupun sunnah upayakan kita maksimal untuk bisa melaksanakannya. Nah, apa saja sih contoh puasa sunnah atau yang termasuk puasa sunnah? Itu diantaranya ada puasa Senin Kamis ya, yaitu puasa yang kita lakukan di hari Senin dan hari Kamis. Berikutnya ada puasa Daud, ini ya, itu termasuk sunnah. Ya, pelaksanaannya kan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa sehari tidak ya, sempakku kalian. Ini ada puasa puasa purnama atau ayyamul bid ya, yaitu puasa setiap tanggal 13, 14 dan 15 ya bulan ketiga. Nah, di bulan bukan bulan masuknya ya, bukan bulan Januari Februari Maret tapi bulan sekian seperti Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah seperti itu ya. Berikutnya ada puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri ya. Pas bulan Idul Fitri tidak boleh ya, tapi setelah Idul Fitri itu ya, mungkin hari ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, 6 hari di bulan Syawal seperti itu. Dan juga ada puasa-puasa bulan lainnya ya, yang kalau nanti mungkin kalian bisa lihat ya di bawah. Dan satu lagi puasa yang diharamkan. Nah, kembali lagi kita melihat dari yang haram. Haram itu kan apabila dikerjakan kita berdosa, apabila ditinggalkan tidak dikerjakan maka kita berpahala ya. Jadi artinya kita pengen dapat pahala ya. Kalau pengen dapat pahala maka puasa ini jangan dilakukan, gitu ya. Nah, contohnya apa saja sih puasa yang diharamkan? Yaitu pertama puasa Idul Fitri. Jadi ketika hari raya itu kita yang mau diharamkan berpuasa. Walaupun kita sudah sama-sama untuk berpuasa jadi tidak boleh ya, dilarang. Puasa Idul Fitri berarti tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu kita diharamkan untuk berpuasa. Yang berikutnya lagi puasa Idul Adha ya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kita merayakan Idul Adha ya, itu pun dilarang. Jadi 2 hari raya itu ya, kita memang diharamkan untuk berpuasa ya. Berikutnya ada puasa Tasyrik. Puasa Tasyrik itu yaitu puasa pada tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjahnya itu hari rayanya, 11, 12, 13 nya hari Tasyrik itu pun masih dilarang untuk berpuasa. Ya, jadi beberapa contoh puasa sesuai dengan hukumnya masing-masing. Karena demikian materi yang saya sampaikan. Untuk kembalikan kepada moderator. Masya Allah, begitulah ya anak-anak ya, pengertian dari puasa. Puasa itu tadi ada puasa wajib dan puasa sunnah. Tadi pemaparannya sudah diberikan sama Ustazah Fatimah. Sekarang kita akan memasuki ke materi puasa Ramadan. Apa sih tentang puasa Ramadan? Hal-hal apa saja yang membatalkannya akan kita bahas bersama Ustazah Anita. Silakan Ustazah. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Iva. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan ya tentang puasa yang akan kita laksanakan. Yaitu puasa apa? Puasa bulan Ramadan yang sedang dilaksanakan ya, ini hari kedua ya dia. Ya, Ibu akan jelaskan puasa Ramadan itu ya nak. Apa itu puasa Ramadan, kemudian tentang hukumnya dan syarat sahnya, juga hukum puasa yang akan disampaikan. Nah, apa sih puasa Ramadan itu? Ada yang tahu nggak? Nah, puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Nah, dan hukumnya itu mas'ulain ya, wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syaratnya.
sebagaimana yang telah Allah firmankan pada surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dan juga ada hadisnya ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, puasalah jika kamu melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah jika kamu melihat hilal pada bulan Syawal. Apabila terhalang oleh lawan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Sahih, hadis ini riwayat Bukhari. Nah, kemudian selain hukum ada juga bahasa puasa ya, yaitu hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sah. Itu ada 7 poin ya. Yang pertama, muslim. Tahu kan muslim? Ya, muslim itu Islam ya, yang memiliki agama Islam. Yang kedua, tamyiz. Ada yang tahu nggak tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah yang memiliki akal sehat, tidak dalam gangguan jiwa atau gila ya. Nah, yang ketiga itu balik. Di sini ada yang udah balik belum? Sudah ada ya. Nah, balik itu apa sih? Ada yang tahu nggak balik itu apa? Balik itu adalah yaitu sudah mencapai usia dewasa ya nak, bukan anak kecil lagi. Akan tetapi jika kalian nih yang belum balik, nggak apa-apa melaksanakan puasa ya, tetap dapat pahala dan latihan juga supaya nanti Pak ketika sudah balik sudah siap kalian melaksanakan, sudah terbiasa ya, sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Nah, selanjutnya sehat ya, sehat secara fisik, yaitu bukan yang sudah tua yang jika apabila dia puasa membahayakan kesehatannya, atau juga yang sedang sakit tapi sakitnya bukan cuma pusing kayak gitu ya, yang sakitnya yang kalau dia puasa membahayakan kesehatannya. Dan bagi ibu-ibu jika sedang hamil atau menyusui ya tidak usah puasa, tidak apa-apa. Yang kelima itu mukim. Ada yang tahu mukim? Mukim itu menetap di suatu tempat ya, menetap di suatu tempat. Jadi misalnya kalian tinggalnya di selatan saja ya, tinggalnya di selatan ya, kalian itu di situ nggak kemana-mana nggak, misalkan kalian ke Bekasi kota atau kalian ke Sukabumi atau yang gitu. Iya, yang keenam. Yang keenam itu suci, dalam keadaan suci ya, yaitu tidak sedang haid atau nifas. Nah, bagi yang sudah balik tahu ya haid itu apa. Yang ketujuh, telah masuk pada waktunya, yaitu waktunya di bulan apa? Bulan Ramadan. Itu ya nak. Nah, yang selanjutnya ada juga rukun puasa, yaitu hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita hendak puasa ya, yaitu ada niat. Kita niat di dalam hati ya pada malam di bulan Ramadan. Contohnya besok kan kita puasa ya. Sekarang udah puasa udah hari kedua ini. Iya, besoknya
Besoknya puasa lagi ya? Puasa Besok ya, Insya Allah. Insya Allah. Besok, jadi besoknya kita puasa, malam ini ya kita niat di dalam hati, esok kita puasa, gitu ya nak? Atau sebelum subuh. Nah, selanjutnya yang kedua itu menahan diri dari hal yang dapat membatalkan atau merusak puasa. Banyak ya contohnya, salah satunya makan dan minum. Iya, dan masih banyak hal-hal lain yang akan dijelaskan oleh Ustazah Luki ya. Mungkin ini yang akan mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Ibu kembalikan ke Ibu Ulfa. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah telah memaparkan tentang pengertian Ramadan, hukum, syarat serta rukunnya puasa. Sekarang dilanjutkan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang merusak puasa, bahkan sampai orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Silakan Ustazah Ikhtiariani. Masya Allah ya, penjelasan dari Ustazah sebelumnya sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan nanti berkesinambungan dengan apa yang Ibu jelaskan selanjutnya ya. Kita dengarkan, mari kita dengarkan apa yang tadi Ibu sampaikan. Tadi sudah dijelaskan tentang syarat sahnya puasa, rukun puasa. Nah itu sudah kita dengar lah ya, tentunya ya. Nah ternyata di dalam puasa bulan Ramadan itu, puasa Ramadan ini banyak sekali sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan ya. Nah ini yang akan dibahas. Sunnah di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah sahur. Kita sunnah sahur. Tadi sudah dijelaskan sunnah itu jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat tidak apa-apa ya, tapi alangkah baiknya kita laksanakan karena kita akan mendapat pahala. Nah sahur itu ternyata salah satu sunnah puasa. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang segeralah melaksanakan sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah itu satu ya sunnah puasa. Yang kedua itu adalah mengakhirkan waktu sahur. Bagaimana dikatakan mengakhirkan waktu sahur? Sahurnya jangan malam-malam lah ya. Misalnya kita jam 2 nih, udah bangun habis sholat malam misalnya gitu. Makan aja, tapi bukan tidak boleh. Tapi alangkah baiknya disunahkan diakhirkan jadi sekitar pukul 4 ya, pukul 4 sebelum subuh ya, sebelum azan subuh itu ya. Supaya kenapa? Tidak terlalu lama kita, karena kita sahurnya itu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti itu yang mengakhirkan waktu sahur. Dan yang ketiga sunnahnya apa nak? Jangan menyia-nyiakan waktu perbuatan yang sia-sia. Gunakanlah waktu untuk beribadah. Banyak sekali contoh-contoh beribadah ya nak ya, ketika puasa itu sunnah-sunnahnya banyak sekali. Berbuat baik, berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan atau kepada tetangga itu juga sunnah. Misalkan kita hari ini bikin kolak nih, lupa nih, Masya Allah bikin kolaknya banyak nih Bu, Dibagi tetangganya, tetangganya murah ya saya ya. Tapi Bu Siti Fatona, Bu Anita ya itu nggak apa-apa, sunnah berbagi ya. Kalau ada, Tapi kalau berbaginya siang hari boleh kan saja. nanti kita puasa kita ya. kita baginya mendekati Berbuka. Nah, lagi sunnahnya apa? Segeralah berbuka, langsung menyegerakan berbuka, jangan ntar males kan, ntar habis kisah enggak. Tapi nunggu azan dulu ya Bu ya. Nanti waktu berbuka terbenam matahari ada waktunya ya Bu ya. Azan maghrib, segera berbuka. Ya, berbuka jangan lambat-lambat berbuka. Apa sih? Jarang aja lambat-lambat berbuka, kan kita udah nunggu dari jam 4 ya Naya. Apalagi tuh mamanya kalau udah masak, banyak sekali masakannya itu, pasti kita akan menyegerakan berbuka ketika waktunya telah tiba. Itu sunnahnya ya. Itu seperti itu ya. Terus berbagi, tadi sudah berbagi dan jangan malas-malesan seperti itu ya. Berdoa. Dan berdoa tentunya sebelum puasa, jangan mentang-mentang lapar banget Ibu puasa sehingga kita lupa berdoa. Itu jangan ya. Kita langsung berdoa sesuai dengan biasa ya, berbuka puasa ya. Apa ya doa berbuka puasa itu seperti
Lagan mahu, lagan eluku, lagan ajaru, insya Allah. Dan berbukalah dengan kurma segelas air putih. Boleh itu nanti ada macam-macam berbukanya. Sunahnya itu ya segera berbukanya ketika waktunya tiba. Itu sunnah. Masya Allah, itu sunnah-sunnah ketika berpuasa namanya. Nah, habis sunnah ada perkara yang membatalkan puasa. Kita tidak main-main puasa, yang penting saya puasa nggak makan nggak minum. Bukan situ ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika berpuasa. Ada perkara yang membatalkan. Apa sih perkara yang tentunya makan dan minum dengan sengaja. Ya jelas batal ya. Betul nggak? Sengaja. Kita ingat puasa, tapi kita makan dan minum. Nah itu kata. Muntah dengan sengaja. Biar saya buka puasa saya korok-korok di tenggorokan biar muntah. Nanti kan mama saya kasihan jadi disuruh minum. Nah itu berarti itu bisa nggak? Bisa saja. Itu perkara membatalkan puasa ya. Terus haid dan nifas itu tidak perkara. Jelas yang paling utama itu tidak niat, ya tidak niat. Yang puasa itu yang pertama itu harus berniat. Puasa tadi yang sudah dibahas dengan Bu Anita itu harus berniat. Nah, itu rukun puasa yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi kesimpulannya ada 4 perkara yang membatalkan puasa. Pertama tidak berniat, kedua makan dan minum secara sengaja, ketiga dan yang keempat apa? Haid dan nifas. Itu yang membatalkan puasa ya. Nah, ada lagi nih setelah perkara yang membatalkan puasa ada perkara yang merusak pahala. Merusak, tapi tidak membatalkan, dia merusak. Tapi sayang ya kalau pahala kita rusak ya Bu ya teman-teman ya, sayang sekali. Jangan pahalanya tidak ya Bu ya. Pahala tidak dapat. Apa sih perkara yang merusak? Yang pertama berbohong, marah-marah, zalim, apalagi sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kita tidak bulan puasa saja sholat itu sudah suatu kewajiban. Sini pahalanya sudah 88 tidak sholat, tidur aja dari sahur sampai buka waduh. Nah itu berarti sia-sia waktunya nah ya. Nah itu mengurangi perkara pahala puasa. Nah itu nah ya. Berarti ini perkara yang mengurangi atau yang merusak pahala puasa. Paham sampai sini? Ya paham ya, dan mudah-mudahan kita yang berpuasa hari ini sampai selesai bulan Ramadan kita sudah tahu ilmunya bahwa supaya pahala kita tidak rusak kita harus memperhatikan hal itu ya. Oke, yang terakhir itu perkara yang tidak membatalkan puasa. Ternyata ada yang tidak membatalkan puasa, tapi kalau benar-benar ini kejadiannya semata-mata kita tidak tahu. Apa sih yang perkara yang tidak membatalkan? Yaitu tadi ya, makan dan minum karena lupa. Benar-benar lupa tapi ya, jangan pura-pura lupa, benar-benar lupa. Tidak sengaja ya kayak itu tidak membatalkan. Kita lanjut makan puasanya. Ketika kita makan dan minum saat puasa kita ingat nih. Astagfirullahaladzim, saya kan puasa. Nah, segera itu langsung puasa lagi. Itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua juga ketika muntah tidak disengaja, berarti kadang kondisi badan kita tidak fit, tiba-tiba kita muntah saja, nggak apa-apa, langsung kita puasa lagi. Yang ketiga itu melakukan tindakan medis. Apa sih Bu yang dikatakan melakukan tindakan medis? Seperti melakukan vaksin ya Bu ya. Nah sekarang kan lagi marak nih vaksin yang kayak vaksin COVID gitu ya Bu. Misalkan nih melakukan vaksin disuntik itu tidak membatalkan puasa. Lalu apa lagi? Berendam di dalam air, misalnya berendam bukan berarti berendam kata bukti kata guru-guru saya berendam itu tidak batal. Saya mau berendam dari pagi sampai sore nih biar gak haus, itu juga berarti menyia-nyiakan waktu, betul kan? Misalkan kita lagi berenang di rumah sendiri itu tidak batal asal tidak minum. Saya berendam minum minum sampai kenyang. Nah itu tidak boleh habis ya. Bagus kayaknya ketawa-ketawa nih. Mudah-mudahan bagus dulu nggak pernah begitu. Seperti itu ya Nak ya. Nah apalagi yang tidak membatalkan vaksin sudah. Oh iya berdarah.
luka misalnya, itu tidak batal ya, tidak batalkan. Tadi yang membatalkan hanya 4 perkara tadi. Nah, itu saja perkara yang tidak membatalkan puasa ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa kita aplikasikan dalam puasa Ramadan selama bulan Ramadan yang kita jalankan seperti sekarang ini. Terima kasih, Ibu kembalikan kepada Bu Ika. Masya Allah, terima kasih Ustaz Zainti yang telah memaparkan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak puasa, dan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Fikri tentang orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih ya Bu Fah. Ya anak-anak semuanya, setelah kalian mendengar berbagai penjelasan dari guru-guru sebelumnya, sangat luar biasa ya. Nah, saat ini kalian mendengar penjelasan dari Bapak. Bapak akan menjelaskan mengenai orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi orang ini boleh nggak berpuasa apabila yang pertama sakit, ya. Jadi boleh tuh nggak puasa kalau sakit. Nah, tapi kalau cuma sakitnya pusing terus mules, setelah mohon maaf ya, setelah BAB dia udah nggak mules lagi, nah itu tetap dilanjutkan puasa dalam arti tidak diperbolehkan berbuka. Jadi sakitnya itu adalah sakit yang parah, yang kalau misalnya dia puasa sakitnya itu makin parah, maka itu dia boleh tidak berpuasa. Yang sakit yang seperti itu ya yang diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, musafir, orang yang berpergian jauh yang batasnya itu sampai 90 km, seperti dari Cikarang ke Sumedang, itu ada 90 nggak? Ada nggak 90 kilo? Ada ya. Nah, orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa. Akan tetapi kalau misalnya dia kuat, gitu kan, meskipun dia sudah berjalan 90 km lamanya atau jauhnya, dia masih tetap kuat berpuasa, ya puasa saja gitu kan. Kecuali kalau nggak kuat boleh berbuka ya. Nah, itu musafir ya, boleh untuk berbuka, musafir yang seperti itu. Dan musafir yang tujuannya itu untuk baik, jadi tujuannya itu dia pergi ke Sumedang, tujuannya itu untuk bersilaturahmi ke keluarga atau menemui guru atau apalah yang baik-baik. Nah, kalau tujuannya itu untuk main-main, misalnya aku mau ke Sumedang, mau beli apa namanya, mau beli game misalnya, atau mau beli PS, nah itu nggak boleh tuh. Berarti itu tidak termasuk orang yang musafir ya. Karena tidak termasuk orang yang musafir, berarti puasanya itu tetap wajib dilakukan, nggak boleh buka ya. Paham ya sampai sini? Jadi musafir. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ibu menyusui atau ibu hamil ya. Jadi ibu kalian ketika hamil atau menyusui gitu kan, boleh itu tidak berpuasa ya, karena kan mengeluarkan ini ya. Nah, kemudian yang keempat adalah haid dan nifas ya. Jadi yang haid ya memang tidak boleh berpuasa ya. Jadi bukan diperbolehkan, memang tidak boleh berpuasa seperti itu. Kemudian orang yang lemah, yang kelima nih ya, orang yang lemah siapa? Kakek, nenek, udah tua ya kan, disuruh puasa kasihan ya, kasihan ya, udah tua disuruh puasa, udah lemah badannya, gak makan sampai dari pagi sampai maghrib, tambah lemah aja ya, nanti khawatir ini ya, apa namanya? Gitu ya, banyak mudaratnya lah ya ketika dia melakukan puasa. Maka diperbolehkan tidak berpuasa ya, kakek-kakek, nenek-nenek itu yang udah tua ya. Nah, kemudian setelah Bapak menyampaikan orang yang diperbolehkan berpuasa, Bapak juga akan menyampaikan amalia apa sih yang bagus di bulan puasa. Yang bagus adalah pertama, qiyamul lail, mendirikan atau menghidupkan malam. Jadi malam tadi dihidupin, bukan lampu ya, kayak emang maksudnya gitu. Malam menghidupkan malam itu maksudnya begini, di malam hari memperbanyak ibadah
seperti tadarus di malam hari gitu kan, atau sholat taraweh ya, atau sholat witir, tahajud dan lain sebagainya, tuh melakukan ibadah-ibadah yang manfaat. Nah itu amalia ya, amalia yang bagus bulan Ramadan ya. Kemudian yang kedua tadarus ya, tadi disebutkan ya, tadarus juga amalia yang bagus di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga sedekah, jadi memperbanyak sedekah, kasih makanan, apalagi memberi makan orang yang mau berbuka. Wah itu luar biasa tuh pahalanya tuh. Jadi pahalanya adalah sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Orang puasa nih kamu kasih buka nih, air buat kamu berbuka puasa. Nah pahala puasanya dia itu kita dapetin karena kita sudah memberi berbuka untuk dia gitu ya. Kemudian i'tikaf ya. Terus selanjutnya setelah Bapak menjelaskan tentang amalia yang bagus, Bapak juga akan menjelaskan tentang adab ketika menyambut Ramadan ya. Jadi adab-adab di bulan Ramadan apa sih? Adab yang pertama adalah sebelum bulan Ramadan kalian harus mempunyai ilmu tentang berpuasa. Itu adab ya. Jadi kalau misalnya kalian gak punya ilmu ingin menghadapi bulan Ramadan, berarti adabnya gak bagus, buruk ya. Disebut orang yang tidak beradab, nah, atau gak ada akhlak ya, gak ada akhlak ya. Nah Ramadan kok dia gak gembira. Nah ciri orang bergembira ketika datang bulan Ramadan adalah membekali dirinya dengan ilmu ya, untuk beribadah Ramadan ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ibadah ya. Jadi ibadah yang di bulan-bulan biasa itu kalian misalnya cuma sholat qobliyah zuhur doang, nah di bulan Ramadan ditingkatin lagi tuh qobliyahnya juga, ba'diyahnya juga ya, jadi ditingkatin. Terus kemudian adalah menjaga akhlak ya, dijaga akhlaknya baik kepada guru, kepada orang tua, kepada teman yang baik-baik, jadi orang yang baik-baik ya. Kemudian tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, melakukan hal yang tidak bermanfaat itu nggak boleh ya, adabnya nggak baik. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum pada waktu sahur dan berbuka ya. Jadi jangan berlebihan ketika sahur dan berbuka di bulan Ramadan, biasa-biasa saja ya, sudah kenyang sudah seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah hikmah atau fadilah di bulan Ramadan ya. Hikmah dan fadilah, maaf, hikmah dan fadilah di bulan Ramadan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah hikmah di bulan Ramadan. Apa hikmah di bulan Ramadan? Yakni yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan, karena di bulan Ramadan biasanya banyak sekali acara-acara yang berkerumunan. Bahasa sekarang yang berkerumunan ya, atau yang berjamaah seperti sholat tarawih, berbuka puasa bersama ya. Nah hal-hal yang berjamaah tersebut adalah hikmahnya yakni mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan ya. Jadi di bulan Ramadan ini insya Allah akan memberi kita ketakwaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga mendapatkan maghfirah dari Allah ya. Jadi di bulan Ramadan ini insya Allah sampai selesai 30 hari atau 29 bulan Ramadan, Allah akan ampuni, Allah akan bebaskan semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah Ya, karena Allah memberikan maghfirahnya di bulan ini. Masya Allah, yang penting asal ibadahnya benar. Ya, kemudian yang keempat, mendidik jiwa menjadi lebih baik. Yang tadi termasuknya adalah takwa ya. Semakin baik diri kita insya Allah di bulan Ramadan ini. Dan setelah bulan Ramadan sebisa mungkin adalah jangan sampai Ramadan nanti meninggalkan kita. Udah, berarti kalau Ramadan sudah lewat udah ibadahnya dikurangi lagi, jangan seperti itu. Terus tetap lebih baik ya, sama seperti di bulan Ramadan ibadahnya. Itu diusahakan ya. Semoga saja bisa, amin. Ya, kemudian Bapak akan menjelaskan fadilah
atau keutamaan ya, keutamaan di bulan Ramadan adalah rahmat Allah turun ya. Jadi rahmat Allah turun, Allah memberikan rahmat kepada kita semua, atau menghujani ya. Kalau memberikan itu kayaknya kurang enak, menghujani, karena hujan itu kan banyak ya. Menghujani rahmat di bulan Ramadan. Maka dari itu, bagi siapa di antara kalian yang ingin memperbanyak pahala, nah ayo saatnya di bulan ini kita perbanyak pahala, karena Allah di bulan ini menurunkan rahmat yang luar biasa. Kemudian fadilah yang kedua adalah puasa Ramadan mendapat pahala khusus dari Allah. Jadi di puasa Ramadan ini ya, kita berpuasa di bulan Ramadan ini khusus Allah yang bayar pahalanya. Berapa nominalnya? Wallahu a'lam, Allah yang bayar. Kalau Allah yang bayar, itu sudah pasti balasannya lebih dan lebih dan lebih. Intinya luar biasa lah ya, gak kehitung, kalkulator rusak kalau ngitung pahala ya. Kemudian yang ketiga fadilahnya, puasa Ramadan akan memberi syafaat. Jadi si puasa Ramadan tadi akan menjelma menjadi manusia ketika nanti kita wafat, ketika nanti kita di akhirat. Nanti di akhirat puasa Ramadan tadi akan menjelma menjadi manusia. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah karena kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan tadi jadi saksi, ya Allah, hadiah atau rahmat ketika hidup di dunia berpuasa rajin, puasa Ramadannya full. Maka dari itu saya tidak ridho, saya tidak rela kata puasa gitu. Kalau misalnya dia tadi tercebur atau nyemplung ke dalam api neraka ya, tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, jadi si puasa Ramadan tadi akan jadi penolong. Nah makanya yang full, oke? Ya Allah. Nah, Ya, kemudian fadilah yang keempat adalah akan masuk surga ya. Jadi ada surga khusus untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insyaallah akan masuk surga, di surga Ar-Rayyan namanya ya. Terus mendapat dua kenikmatan. Jadi di bulan puasa Ramadan ini kita mendapat dua kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat. Kenikmatan di akhirat sudah jelas ya, sudah menunggu kan ya, apalagi dikasih surganya surga khusus Ar-Rayyan. Terus di dunia apa kenikmatannya? Katanya, kata dokter ya, bukan kata medis, kata dokter, kalau orang berpuasa itu akan sehat tubuh. Tuh kenikmatan dunia tuh. Selain daripada itu, kenikmatan ketika di bulan Ramadan adalah ketika berbuka. Ketika sekali ya berbuka, Ustaz ya, iya. kita menunggu waktu berbuka. Nikmat luar biasa. Iya lama loh. Dari sahur ya, dari habis subuh kita berpuasa dari habis subuh dari subuh kita berpuasa gitu kan, sampai maghrib itu kan lama loh. Yang sampai maghrib kita berbuka itu masya Allah luar biasa nikmat. Ya Allah alhamdulillah gitu kan, baru nemu namanya air dari tadi pagi sehat ya, baru nemu namanya makanan dari tadi pagi lapar. Nah itu kenikmatan juga termasuk yang Allah kasih di bulan Ramadan ini. Kemudian doa di bulan Ramadan diijabah oleh Allah, karena Ramadan adalah saat ijabah atau waktu ijabah doa di bulan Ramadan. Dan badan kalian adalah badan ijabah. Jadi badan kalian itu badan ijabah. Kenapa? Selain waktu di bulan Ramadan ini adalah waktu ibadah, waktu ijabahnya doa, juga badan kalian atau jasad kalian juga jasad yang ijabah. Kenapa? Doa orang yang berpuasa itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dan waktu di bulan Ramadan juga waktu yang cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi pas tuh waktunya pas, badannya pas, insya Allah cepat dikabul oleh Allah. Apa aja minta ya, yang mau setelah lebaran mau sepeda mau apa ya, minta sama Allah. Yang penting puasanya benar, ibadahnya benar, terawihnya full, insya Allah tuh Allah jabat ya. Jadi selepas sholat, selepas sahur berdoa ya,
Biasanya anak-anak ini kalau puasa Ramadan yang dia panjatkan doanya baju baru, Nah. tapi tidak dikabulkan ya sama Allah lewat perantara orang tua kita baju baru, sepatu baru. Tetapi kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Masih ada baju yang lama, ya, seperti itu. Jadi itu bukti itu ya. Kamu lebaran serba baru itu bukti bahwa doa kamu diijabah oleh Allah karena kamu berdoa di saat bulan Ramadan dan dalam keadaan berpuasa. Ya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Diingat tadi ya, orang yang boleh nggak puasa, terus amaliyah apa yang bagus di bulan puasa, terus adab di bulan puasa itu apa, terus kemudian fadilah utama di bulan puasa supaya kita semangat nih ya. Kan kita biasanya kalau tahu utama fadilah semangat tuh kita ibadah, motivasi ya. Terus yang terakhir hikmah di bulan puasa. Hikmah di bulan puasa itu diingat ya. Diingat semua jadi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya. Allah, terima kasih pemaparannya Ustaz Hafiz Fikri. Sekarang tiba saatnya kita pada session tanya jawab singkat dan bercerita nih tentang pengalaman puasa Ramadan yang pernah Ustaz dan Ustazah alami waktu kecil, ataupun anak-anak sekalian nih, anak-anak Ustaz sama Ustazah semua nih punya pengalaman tidak di saat bulan Ramadan nanti. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan untuk Ananda Naura, mungkin ada pertanyaan, silakan Nak. Baik, Naura mau bertanya kepada Ustazah Siti Fatona. Oh, sama Ustazah Siti Fatona. Silakan. Ustazah Siti Fatona, apa sih yang dimaksud dengan puasa qada? Oh, baiklah. Ananda Naura bertanya untuk Ustazah Siti Fatona. Silakan Ustazah jawab pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan puasa qada itu? Terima kasih untuk Ananda Naura yang sudah memberikan pertanyaannya kepada Bu Siti. Yang maksud dengan puasa qada yaitu puasa pengganti daripada puasa wajib yang sempat tertinggal atau kita tinggalkan. Tapi karena alasannya syar'i ya, puasa wajib kan sebelumnya sudah Bu Siti sampaikan, yaitu salah satunya puasa Ramadan ya. Misalkan begini, bagi wanita yang sudah balik pastinya akan mengalami haid ya. Jadi ada saatnya ketika puasa Ramadan beberapa hari mereka mengalami haid, berarti tidak berpuasa ya, memang tidak boleh berpuasa. Maka hari-hari yang tertinggal itu atau hari yang ketika dia tidak berpuasa harus diganti di bulan setelah Ramadan ya, sebanyak hari yang tertinggal waktu itu ya. Misalkan begini, karena Bu Siti sudah balik, di Ramadan ini Bu Siti misalkan haid selama 5 hari, maka setelah bulan Ramadan selesai ya, nanti bisa di bulan Syawal, bulan Rajab atau bulan yang lainnya, Bu Siti wajib mengganti puasa Ramadan 5 hari kemarin yang tidak ditunaikan karena haid. Nah, puasa pengganti itu dinamakan puasa qada ya, seperti itu. Sudah jelas nggak? Oke, terima kasih. Siap, Ustazah Siti Oke, Fatona. sama-sama. Masya Allah, sudah dipaparkan ya apa itu puasa qada. Naura sudah mengerti, sudah paham. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan dari Mas Fadil. Silakan Nak. Ustazah ini saya ingin bertanya. Ustazah, terkadang saya kan bangun sahurnya kesiangan. Kalau azan subuh sudah terdengar, masih boleh minum dan makan tidak? Masalah pertanyaannya seru sekali ya. Mungkin nih sama Mas Fadil punya pengalaman. Waduh, mungkin semalam kemalaman Ustazah habis tadarus ceritanya. Nah, saat dia bangun itu udah mulai terdengar tahrim menjelang azan subuh. Nah, saat dia bangunnya badan benar-benar bangun, lah azan subuhnya sudah terdengar. Ustazah gimana tuh? Masih boleh makan atau minum untuk sahur nggak? Baiklah, masalah ini pengalaman ayah ini karena bukti anak-anak kita itu sudah mulai menjalankan puasa dengan benar. Maka dia bertanya. Pertanyaan Fadil tadi ibu orang itu seperti ini.
intinya Fadil itu kesiangan ya. Waktu sahur, biasanya sahur kemarin-kemarin pukul 4, tiba-tiba masih tidur, benar-benar tidak mendengar suara apapun, tidak mendengar. Biasanya kan kalau di daerah-daerah itu ada sahur gitu, tidak dengar karena mungkin kecapean gitu. Nah, Fadil bertanya pas bangun-bangun sudah azan subuh gitu ya nanya. Oh, kalau benar-benar Fadil tidak mendengar, benar-benar Fadil tidak benar-benar tidak bangun karena tidur, maka setelah mendengar surat azan subuh itu Fadil bangun, boleh maka segera minum dan makan, tapi ya jangan banyak-banyak juga, mentang-mentang boleh masak ini seperlunya saja. Nah ya boleh, silakan makan minum karena benar-benar kita niat itu kita benar-benar tidak terbangun ya nah ya. Jam selesai berarti makannya udah harus selesai ya? Iya begitu, disegerakan maksudnya dicepat. Tapi emang benar-benar jangan tadi udah dibangunin mama, tadi ya bangun, sabar masih malas, itu berarti sudah disengaja nah ya. Paham, boleh. Ketika Fadil atau siapapun nanti mendengar bangun azan subuh, Allahu Akbar, kita belum bangun, belum sahur nih, boleh silakan makan dan minum seperlunya saja, tapi ya, insya Allah itu belum wajar ya, intinya masih boleh seperti itu, karena uzur alasannya syar'i. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Lutfi. Baiklah, sekarang masih ada pertanyaan tidak dari Mbak Rahma? Silahkan Mbak, ada pertanyaan tidak? Rahma mau nanya ke pertanyaan Kak. Apa sih ciri-ciri balik untuk akhlak? Baiklah, tadi nanya tentang tanda-tanda baliknya ya. Tanda-tanda balik untuk akhwat ya, akhwat atau anak perempuan. Nah, tandanya itu adalah keluarnya haid. Tahu kan haid? Udah tahu belum? Nah, dia biasanya di usia 9 tahun ke atas ya. Jadi walaupun dia belum haid di usia 12 tahun ke atas itu sudah memasuki waktu balik, jadi tetap bisa dibilang sudah balik gitu. Jadi untuk akhwat itu tanda-tanda baliknya adalah setelah keluar darah haid. Tapi ada kan ya terkadang anak perempuan itu yang sudah sampai usia 10 tahun atau 11 tahun belum haid itu tetap diwajibkan puasa, karena dengan usia yang 9 tahun ya Ustazah ya, 9 tahun itu sudah dianggap dewasa atau balik seperti itu. Jadi sudah diwajibkan untuk puasa Ramadan. Sudah paham nak? Iya. Ya sama-sama. Nah sekarang untuk Nak Hilmi, ada pertanyaan tidak sayang? Silakan. Ini pertanyaan saya untuk Pak Hafiz. Pak Hafiz, apa sih itikaf itu? Coba ceritakan sedikit tentang itikaf. Masya Allah, pertanyaannya keren sekali, hebat. Apa sih iktikaf itu Ustadz Hafiz? Coba tolong jelaskan tentang pengertian iktikaf. Ya, Masya Allah ya. Iktikaf itu adalah ibadah sunnah yang dilakukan di masjid. Ya, jadi ibadah sunnah yang dilakukan di masjid. Di rumah nggak boleh iktikaf. Di tempat-tempat lain nggak boleh selain di masjid. Di musola boleh nggak Ustadz? Boleh di musola. Musola atau masjid ya nak ya? Ya, tapi tentunya pahala berbeda ya. Iktikaf di musola dengan iktikaf di masjid yang dimana di situ dilakukan sholat Jumat, ya ganjarannya beda dong, gitu kan? Itu aja sih pemakaian itu. Kalau boleh di musola. Ya, iktikaf tadi ya, apa ibadah sunnah yang dilakukan di masjid. Ngapain di masjid? Ibadah. Kadang dibilang ibadah yang dilakukan di masjid. Nah, ibadahnya namanya. Jadi ibadahnya itu ini bukan sholat ya. Ibadahnya itu ibadah di luar sholat. Seperti misalnya Hilmi membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran, tapi sebelum baca Al-Quran itu Hilmi itu diniatin dalam hati, ya Allah, saya niat iktikaf sunnah karena Engkau. Nah, setelah Hilmi niat iktikaf, nah duduklah Hilmi di masjid, membacalah Hilmi Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, nah itu sudah dianggap iktikaf. Ya, jadi dia membaca Al-Quran tapi diniatkan dulu dalam keadaan suci tentunya ya, berwudu, niat, kemudian duduk, nah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang mengandung ibadah seperti baca Al-Quran, sholawat gitu ya. Nah itu namanya i'tikaf. Nah minimal i'tikaf adalah seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Jadi Hilmi setelah niat i'tikaf terus duduk di masjid baca surat Al-Ikhlas itu sudah dianggap i'tikaf. Ya, dapat pahala tuh i'tikaf tuh ya. Masya Allah ya, luar biasa. Pahala i'tikaf itu sama seperti haji, 2 kali haji dan 2 kali umroh. Masya Allah. Dengan i'tikaf aja kita sudah dianggap seperti ibadah haji dan umroh ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah di bulan puasa nih ya, bismillah lakukan i'tikaf. Kapan bagusnya? Ya itu tadi 10 hari akhir Ramadan. Ya, 10 akhir Ramadan. Tuh, bagusnya ya. Mungkin itu saja ini jelas. Terima kasih untuk Pak Hafiz atas penjelasannya. Ya, sama-sama ya, Yani. Masya Allah, keren sekali ya pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Ananda dan Naura, silakan. Naura mau bertanya kepada Ustazah Anita. Ustazah Anita, coba ceritakan pengalaman lucu Ustazah waktu masih kecil pada saat puasa. Wah, Naura penasaran nih, Ustazah Anita pengen tahu pengalaman kecil waktu puasa Ramadan. Bagaimana, ada punya pengalaman lucu atau tidak? Coba Ustazah Anita ada cerita nggak untuk motivasi anak-anak kita nih, pengalaman lucu atau Lucu atau yang menyenangkan, silakan Ustazah. Wah, seru sekali nih kayaknya. Jadi silakan Ustazah Anita, nanti boleh bergantian sama Ustazah Iksi, ceritanya bagaimana? Oke, baik. Yang lucu ya ketika puasa. Ini kalau lucu berarti kita harus ketawa nih ya. Apa ya? Masa kecilnya udah nggak kemarin jadi. Masa apalagi ini dong ketawa masa kecilnya. Ya sudah, Ustazah Iksi dulu kayaknya nih yang sudah penasaran, sudah nggak sabar dia pengen ceritain pengalaman lucunya now. Banyak sekali ya cerita lucu ketika masa kecil. Ini jadikan pelajaran saja nah ya. Ibu akan bercerita cerita lucu masih kecil, mungkin seusia kalian SD. Karena waktu itu mungkin masih jahil ya, masih belum tahu ilmunya. Bersyukurlah kalian yang sekarang sekolah di lingkungan yang dibesarkan oleh ilmu agama, yang dibantu oleh guru-guru. Nah ya, kalau ibu dulu benar-benar emang karena masih saya puasa tahu. Nah jadi masih kecil seperti ini ada cerita lucu. Pengen dengar kan nih teman-teman? Silakan saja cerita. Waktu itu kalau tidak salah sekitar kelas 3 SD atau 4 SD lah. Begitu kan anak pertama. Jadi adik-adik ibu masih kecil tentunya. Nah, rumah Bu ini itu Bu, teman-teman, dekat pohon duren ceritanya. Dekat pohon duren. Tiba-tiba jam 12 zuhur, jam 12 siang, itu duren jatuh. Setelah kedengaran dong sama Bu ini cerita lucu sebenarnya. Kalau diingat-ingat lucu sekali benar. Jadi ketika jatuh itu orang sepi dong, lagi zuhur Bu ya, sepi. Berarti lari bisa. Lari ngambil duren yang jatuh, bayangkan duriannya besar sekali.
waktu itu wanginya luar biasa. Luar biasa. Ibu bawalah itu durian ke rumah. Ibu itu cerita lucu. Tiba-tiba itu ibu buka itu durian, ibu makan. Tapi ibu tahu itu bulan puasa. Sebenarnya itu lucu. Kalau yang sekarang memalukan kan. Tapi waktu itu kan ibu belum tahu ilmunya bu. Jadi, oh ibu dapat durian. Adik-adik ibu masih kecil nih. Ibu makan durian. Senangnya bu makan durian manis. Coba bulan puasa bayangin. Ibu makan. Habis makan dengan pedenya ibu puasa lagi. Karena waktu itu kalau masih kecil ibu itu kalau puasa full hadiahnya dibeliin baju lebaran. Tapi kalau tidak full ya sudah alamat kita tidak dibeliin baju lebaran bu. Jadi pelajarannya apa? Nah ya bukan karena baju lebaran. Ibu waktu itu belum tahu ya sebenarnya Allah itu melihat kita. Nah durian tadi ibu makan dengan habis bu itu durian. Kenyang dong ya aja. Dan dengan pedenya mungkin lanjut puasa bu habis. Berpuasa. Adik-adik nanya masih puasa? Masih dong. Jam 4 sore itu kekenyangan durian. Ibu atop. Tahu atop nggak? Gitu kan? Gitu kan? Atopnya bau durian. Heboh lah. Lah, kok atopnya bau durian berarti nggak puasa dong kakak? Nggak puasa dong. Ibu malu dong di situ. Ketahuan. Terus itu bekas durian udah ibu buang. Masih di dapur. Ketahuan lah itu ibu tidak puasa. Apa? Ya itu lucu ya. Jadi lucu ya, lucu malu juga sebenarnya kalau tahu ya. Ibu tidak puasa, tapi waktu itu ibu belum balik. Jadi ibu belum balik tapi ya. Dan waktu itu juga belum dapat ilmu di kota belum terus terang ya. Nah, dengan bedanya ketahuan adik-adik ibu ngadulah sama orang tua karena ibu tidak full puasanya jelas. Tidak diberikan baju baru lebaran. Ya sudah baju lama. Konsekuensinya gitu. Jadi di kampung ibu itu dulu anak-anak itu sudah tamat puasa itu kalau berpuasa tuh semua puasa semua kompetisi siapa yang bolong sehari atau nggak puasa sehari itu malu. Tapi Bu Iti saat itu malu karena Bu Iti makan durian ngumpet. Nah apa sih pelajarannya nak sebenarnya ya kita itu harus merasa dilihat Allah betul ya bukan karena membohongi orang sekitar ya teman-teman. Tapi itu tadi Bu Iti masih jahil belum tahu ilmunya. Bersyukurlah kita sekarang yang apa benar-benar udah tahu ilmunya karena kita puasa karena Allah. Itu lucu nggak sih Bu sebenarnya? Lucunya makan duriannya ya Bu ya. Makan duriannya puasanya udah jadi. Ya itu yang menyedihkan itu tadi ibu tidak pakai baju baru karena puasanya tidak full. Jadi lebaran-lebaran saja ini tidak dapat baju baru, puasanya bolong makan durian ya, ketahuan sama adik-adiknya. Gitu. Itu saja sih nak pengalaman ibu masih kecil ya. Ada yang lain yang mau bercerita tentang pengalaman masih kecil? Banyak kata cuman untuk mempersingkat waktu silahkan ada yang mau bertanya lagi. Tapi maaf Bu, ibu mau bertanya dulu nih. Kan nggak ada masa Bu Iti ditanyain masa kecilnya nih. Iya. Anak-anak ada nggak sih yang mau bercerita tentang pengalaman ketika puasa selama kalian ini ada yang kelas 5 SD ya berarti otomatis puasanya dari kelas 1 SD kan belajar kan ya yang kelas 4. Ada nggak sih cerita yang berkesan atau yang lucu kira-kira pas puasa? Ada nggak? Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Ada yang mau bercerita tidak? Wah, malu-malu semua kayaknya nih. Aduh, siapa lagi nih? Tadi masih punya pertanyaan untuk Ustadz atau Ustazah? Silakan. Ya. Itu pertanyaan Ustadz Hafiz. Hafiz, coba ceritakan pengalaman saat puasa yang menyenangkan. Ya, ditanya lagi ya, tapi nggak apa-apa ya, seru. Puasa yang paling menyenangkan, ya puasa yang paling menyenangkan sebetulnya kalau misalnya ceritanya itu Pak Hafiz yang dulu itu nggak ada puasa yang menyenangkan. Karena apa? Yang dulu mah kan memang bayar makan, karena juga masih kecil gitu ya. Tapi kalau sekarang ya setiap puasa insya Allah jadi puasa yang menyenangkan gitu. Kalau dulu ya
jadi ikhlasnya yang menyedihkan karena memangnya ngoper gitu betul ya. Jadi gitu sih yang gitu aja lah ya. Ya, intinya soalnya intinya begitu Fadil ya. Ya karena belum balik dulu juga posisi dengan makan kamu sudah ini gitu kan. Nggak, tapi nggak tahu sekarang itu malah sangat berbalik sekali ya. Sekarang itu malah ya meninggal juga kurang doyan. Maksudnya ya kalau misalkan dikasih ya mau gitu. Ya, cuman ya gitu ya. Itu Fadil. Fadil, jadi apa namanya bisa digarisbawahi, menurut Ustadz Hafiz ini saat kecil ini puasa itu menyedihkan karena menahan lapar dan haus ya. Tapi setelah Pak Hafiz tahu ilmunya bahwa puasa itu banyak fadilah, hikmah serta keutamaannya, justru senang sekali Ustadz Hafiz ini bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, Ibu harap kalian juga sama ya, bertemu dengan bulan Ramadan, jangan bersedih, aduh nanti siang-siang tidak bisa jajan Ya sedihnya kebalik, sedihnya itu kalau ditinggalin Ramadan ya gitu ya. Saat sedih saat Ramadan mau berlalu, bertemu dengan bulan Syawal. Nah, yang tadinya di bulan Ramadan melakukan satu kali kebaikan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan, tapi setelah Ramadan tidak berlalu kita merasa sedih. Nah, itu yang dirasakan sama Ustadz Hafiz. Ibu harap kalian juga sama ya, akan senang menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Masih ada nggak nih yang mau bercerita tentang Ramadan? Rama, Nora, Ilmi, sudah? Ada nggak mau cerita? Wah, Masya Allah, berarti sudah cukup ya dengan pengalamannya Ustadz sama Ustadzah, sudah cukup? Sudah. Baiklah, Ustadz dan Ustadzah sekalian, terima kasih atas pemaparan materinya tentang puasa dan puasa bulan Ramadan. Terima kasih juga untuk anak-anak ibu yang sudah hadir menemani kami, menemani Ustadz dan Ustadzah untuk materi demi teman-teman semua di SD IP Anissa pada hari ini, hari kedua bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, dalam acara Mutiara Ramadan Pesantren Kilat SD IP Anissa. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz dan Ustadzah tadi. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.